aku ngeliat dari CV nih, kayaknya Bapak orang Jakarta asli, Pak ya? Jakarta asli. Atau ada campurannya atau gimana nih? Ya, saya Jakarta asli. Saya lahir sebenarnya di sini di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Jadi tahun 80 saya sudah masuk Condet. Condet ya. Besar di Condet. Condet. Halo teman-teman, balik lagi sama kita nih. Bedanya kali ini aku ditemeninnya nggak sama Dika nih. Buat sementara kali ini aku ditemenin sama Sobari. Nah, di vlogcast kali ini kita kedatangan dosen, yaitu Bapak Nurwan Reza Fahrurozi. Halo Pak Nurwan. Halo Pak. Nah, jadi aku bacain sedikit tentang kurikulum vitae atau CV-nya Pak Nurwan ya. Iya. Jadi Pak Nurwan ini adalah dosen di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Beliau adalah Ketua Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi. Beliau pernah berkuliah di Politeknik Indonesia, Pak ya? Politeknik Universitas Indonesia. Oh, Politeknik Universitas Indonesia pada tahun 97 sampai 2001. Kemudian beliau melanjutkan di Universitas Pancasila untuk program S1 ya, Pak ya? Iya. Kemudian Teknik komunikasi. iya, dan program S2-nya itu di Universitas Mercu Buana. Nah, untuk experience-nya nih, Bapak Nurwan ini pernah menjadi manajer quality assurance ESP atau di performance analyst Betul, di PT Moratel. Kemudian menjadi dosen tetap profesional pada prodi Teknik Telekomunikasi di Akademi Teknik Telekomunikasi Sandi Putra Jakarta pada saat itu, Pak ya, sebelum jadi institut. Ya, di bulan November saya bergabung tahun 2020. Ya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Oh iya. Kemudian sekarang Bapak Nurwan menjadi Ketua Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Betul. Tadi aku udah perkenalan profil dari Pak Nurwan. Nah, Pak Nurwan nih, Pak, kan sebelumnya Bapak ini kerjanya di PT Moratel, Pak ya, di Iya. industri. Betul. Nah, boleh dong Pak cerita sedikit tentang pengalaman Bapak di bidang industri ini, industri telekomunikasi. Oke, baik. Sebelumnya ya memang saya di instansi ya. Dari awal lulus tahun 2001, saya lulus Politeknik Universitas Indonesia. Saya bekerja di Aplikan Nusa Lintas Arta, lalu Belusindo bekas lulusan Indonesia, dan Lintas Teknologi Indonesia lulusannya. Lalu terakhir di PT Moratel Limatka Indonesia, saya bergabung di tahun 2011 ya. Sampai 2020 ya, November. Ya, adapun pekerjaannya waktu itu di bidang telekomunikasi lah istilahnya gitu kan. Jadi telekomunikasi itu kan ada pohon yang besar lah ya. Iya. Apa di networking, apa di selulernya, ranting-rantingnya itu kan. Ya, waktu di Aplikan Nusa Lintas Arta saya bekerja waktu itu di integrasi jasa di manajemen produksi ya, untuk pasang baru wireless, internet dedicated ya, untuk komunikasi data internet ya di Lintas Arta. Ya, saya dari customer technical support, network engineer ya kan. Lalu bagaimana belajar config dari peralatan ya, tentang broadband wireless access, tentang wireline waktu di sana. Selanjutnya di Lintas Teknologi Indonesia saya lebih ke telco ya. Jadi provide untuk ke operator-operator telkom. Iya. Saya sempat ikut project di Kalimantan Sulawesi, PT Telkom untuk WDM ya, untuk kabel laut.
dan provide untuk ke Excelcomindo, Axiata, Indosat ya, di belakang gedungnya di sini ya, tahun 2001 ini kalau nggak salah belum ada. Iya belum ada sih. Belum ingat waktu itu di belakangnya di Indosat satelit. Lalu tahun 2010 ya, 11 saya masuk ke Moratelindo. Pada waktu itu saya di-assign untuk backbone network di sana. Backbone network. Ya. Adapun pekerjaannya ya lebih pemertinya ke networking ya. Iya. Migrasi peralatan-peralatan router, networkingnya, bagaimana performansinya, bagaimana kualitas ya, okupansinya. Ya mungkin waktu itu berkembang kan, dan kita harus mengupdate ya dari kapasitas dari network itu, baik boxnya, baik customernya, dan baik bagaimana plan actionnya harus dirapikan. Iya, gitu. benar Pak. Ya pengerjaannya yaitu pertama kita monitoring, melihat existing networknya seperti apa, trafficnya seperti apa, performance-nya, alatnya gimana. Ya itu kalau memang kepenuhan ya kita upgrade box gitu kan, seperti itu. Ya lebih kepada maintenance operation. Setelah beberapa tahun saya ditunjuk untuk di performance analyst yang untuk memonitoring bagaimana tentang regulasi SOP dari perusahaan itu, karena kan harus dirapikan seperti itu. Ya, kira-kira pengalamannya seperti itu untuk bekerja. Berarti Bapak cukup expert lah Pak ya di bidang itu. Expert tidak, cuman mau belajar. Ya, benar Pak. Gitu. Ya, adapun sertifikasi yang dapat, ya itu ya mudah nggak mudah, artinya harus dikejar gitu, karena satu persyaratan di bidang di networking dan di telco itu kan, kalau kita bawa mobil, SIM-nya lah gitu. Oh kalau itu ada sertifikasinya gitu Pak ya? Iya, ada sertifikasi. Kayak ujian sertifikasinya tuh kayak gimana sih Pak? Ujian sertifikasi itu misalkan kita mau jadi engineer ya, engineer-nya Cisco gitu ya. Ya kita harus ujian internasional, artinya kita harus mengambil CCNA, Cisco Certified Network Associate. Ada tingkatannya lagi, CCNP. Kita ada 4 modul waktu itu, saya 4 kali ujian baru kita dapatkan CCNP. Yaitu ujian secara written, ya kan, kita tertulis. Lalu ada ujiannya lagi, expertnya. Apa tuh Pak? Itu namanya CCIE. CCIE. Ya, Cisco Certified Network Expert. Nah, CCIE lagi ada 2, ada yang written, ada yang lab. Nah, ya kan, kalau sekarang kalian bisa langsung lab master, bisa kayak ujian written langsung lab, misalkan di negara Hong Kong atau apa. Oh itu di luar negeri Pak? Ya untuk laboratorium misalnya Indonesia udah waktu itu tahun berapa nggak buka ya. Kalau sekarang buka nggak Pak? Indonesia udah nggak buka di Cisco Indonesia. Paling dekat mungkin Singapura, Malaysia masih ada ya gitu. Hong Kong. Gitu. Hong Kong ya banyak kan pada kesana ya. Asia yang dekat-dekat sini ya paling. Betul. Nah untuk sertifikasi Bapak udah sampai di expert atau? Saya maju enggak, mundur enggak. Maju. Saya di pertengahan. Karena waktu itu untuk menjadi expert itu nggak gampang, harus punya jam terbang, ngoprek dan lain-lain gitu ya. Itu artinya, dan juga sponsor. Karena kan itu kita biaya sendiri. sekali ujian, misalkan bayar $1.700, kita gagal ya gagal. Oh itu biaya sendiri Pak ke sana? Biaya sendiri ya. Kalau memang ada lulus nanti bisa direimburse biasanya di suatu perusahaan seperti itu, gitu, berapa persennya gitu kan. Tapi kebanyakan kalau ada beberapa kepentingan seperti untuk project dan lain bisa dibayarin gitu. Berarti kalau untuk mandiri itu kita nyari sponsor juga ya Pak?
jatuhnya berarti. Iya, nyari sponsor dan juga mempromosikan diri. Oh iya, Karena kan kelayakan kelulusan itu kita yang ukur. iya. Ya kalau gagal ya coba lagi. Bukan berarti tidak mau maju, karena kan ada beberapa track yang saya ambil gitu kan, dari Cisco, Juniper gitu kan, sesuai dengan kebutuhan company waktu itu. Kalau misalnya kita kerja di suatu perusahaan nih Pak, nah misalnya itu perusahaan kita mau ngebiayain gitu ya, atau misalnya kalau mereka nggak mau ngebiayain, kita pakai biaya sendiri itu kita, tapi dia pengen kita punya sertifikat Cisco gitu Pak, itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, artinya kalau memang tidak dibiayai ya kita bisa ujian sendiri. Sorry Pak, tadi berapa Pak biayanya? Kalau nggak salah sekarang biayanya itu untuk CCNA sudah $250 ya sekali ujiannya. Lumayan. Sekitar berapa ya? Nah untuk resertifikasi CCNP itu $400. Untuk satu tech exam. Iya, seperti itu. Lumayan banget Pak, $250. Kalau misalnya gagal agak lumayan ngenes Pak ya. Lumayan gagal, waktu pertama saya dulu gagal. Gagal pertama dulu, tapi saya coba lagi. Karena waktu itu saya ngikut apa ya? Biasanya di akademi dulu saya ngikut 1 tahun dulu, yang 4 semester. Nah, saya dapat diskon karena nilainya di atas 90. Saya dapat diskon karena alumni. Ujian pertama saya gagal. Gitu. Dan tapi saya ujian lagi. Ya, saya pikir pasti bisa lah itu. Nah, di situ juga kita nggak boleh sekedar cuman ujian. Tapi Karena end-ons praktek itu di instansi industri itu diperlukan. iya, Karena pengalaman misalkan, coba Anda misalkan orang kan melihatnya kalau udah punya sertifikasi, udah punya ijazah, keren dong. iya, benar. Yuk skill prakteknya gimana gitu. Iya. Misalkan Anda bisa migrasi backbone, migrasi router dan sekian, nah itu kan harus ada skill, ada enhance. Jadi nggak cuma sekedar Tertulis doang ya Pak ya. Aja. tuh. Jadi kalau misalnya nyoba kayak punya sertifikat atau ijazahnya doang sih mungkin Bisa. Tapi kan pas dicoba ini ya benar Skillnya. bisa gak skillnya gitu, ada gak gitu kan Pak ya? Ya. Nah, balik lagi nih Pak, kan Bapak ketua program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Ya. Nah, boleh Pak dikasih tahu sedikit tentang visi misi Bapak sebagai ketua D3 Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Telkom Jakarta, sama tujuan Bapak. Ya kalau untuk sekarang ya alhamdulillah saya dipercaya aja ketua program studi D3 Telekomunikasi ya. Jadi yang untuk kembali lagi kita ngambil ke visi misinya D3 Telkom Jakarta gitu kan. Misalkan apa artinya pada tahun 2025 aslinya menjadi program studi D3 yang unggul gitu kan. Unggul. Untuk visi kedepannya dan juga di dalam bidang ICT. Nah untuk misinya ya kita menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menitik beratkan kepada keahlian gitu. Jadi keahlian di bidang apa, fiber optik, misalkan soft skillnya seperti apa, terus juga yang match dengan industri. Iya. Artinya yang matching lah gitu. Artinya kita perlu mengupgrade, artinya dengan membahas penyesuaian kurikulum kan kita undang dari industri ya, dari Telkom, dari yang lainnya untuk penyesuaian kurikulum. Apa yang ada di dunia luar dan apa yang ada di pendidikan harus sinkron. Sesuai ya Pak. Tapi masih gak sih Pak 60% praktek, 40% teori? Masih dipakai gak Pak 60% praktek, 40% teori ini? Ya untuk terapan artinya untuk di diplomatika kan lebih banyak ke Praktek. penerapan. Jadi ya lebih ditekankan kepada
praktikum yang apa, untuk ahli seperti itu. Jadi juga selain itu kita menjalankan tridharma, pengabdian masyarakat, ya. Lalu pengajaran serta penelitian, gitu. Itu ditingkatkan, artinya biar bisa dimanfaatkan untuk lingkungan masyarakat. Seperti itu. Dan juga harus menjalin kerjasama Antar mahasiswa industri dengan institusi, iya benar-benar Pak. ya kan? Artinya untuk serapan lulusan gitu. Lulusan mahasiswa. Berarti relasi industri juga diperlukan gitu Pak ya. Betul. Nah, kan aku ngeliat dari CV nih, kayaknya Bapak orang Jakarta asli Pak ya? Jakarta asli. Atau ada campurannya atau gimana nih? Ya, saya Jakarta asli. Saya lahir sebenarnya di sini di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Jadi tahun 80 saya sudah masuk Condet. Condet ya. Besar di Condet. Condet. Di Condet. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang masih tinggal di Condet Pak? Iya, sama orang tua ibu ya. Kalau bapak sudah almarhum. Nah, pasti kan Bapak nyaksini Pak dari kecil sampai sekarang Jakarta tuh perkembangannya kayak gimana. Nah, kalau dari sisi teknologi Pak, kira-kira apa sih Pak yang berubah dari Jakarta dari sisi teknologi ini? Ya, Jakarta dari kecil teknologinya sangat maju ya Jakarta. Cepet Pak ya berproses. Pesat gitu ya. Pesat ya. Ya, apa yang nggak ada di Jakarta? Semuanya Serba ada. Nggak ada. Teknologi apa gitu kan? Semuanya komplit. Namanya ibu kota gitu Pak ya. Iya. Pasti dia yang Apalagi keadaan sekarang ya Pak ya. Betul. Lebih maju lagi harusnya teknologi. Harusnya lebih maju lagi dan lebih kalau misalkan sekarang ya kebanyakan kan yang gadget dan teknologi yang digital thinking seperti itu kan, desain grafis gitu. Ya teleponnya harus kolaborasi dengan itu gitu. Ya, infrastruktur mulai sudah ada kan pastinya kan, smart city atau kabel-kabel network dan lainnya itu pasti. Ya kalau dibilang Jakarta tuh di got atau di jalanan juga udah banyak kabel semrawut gitu. Iya benar Pak. Ya kan? Di kampung-kampung udah kabel yang gelantungan di atas udah banyak Pak ya. Iya, itu kan jadi solusi juga tuh, bisa nggak satu kabel rame-rame? Nah, gimana tuh Pak? Kira-kira udah ada ini belum Pak? Udah ada ide Kayaknya belum? udah ada pemikiran Gimana tuh Pak? untuk memecahkan itu. Tapi sinyal katanya lebih kencang di Tangerang Kota Pak dibandingkan di Jakarta. Pernah baca? Sinyal apa nih? Sinyal Jaringannya, Pak. Jaringan. Nah itu dia, artinya perlu ada optimasi. Jadi setiap operator itu kalau saya lihat kan ya punya segmentasi mereka itu kan, sinyal BTS mana, ya kan ada apa konjes, apa kepenuhan dan lainnya. Yaitu ya sebenarnya kembali kepada monitoring yang ada di monitoring wilayah set tersebut, wilayah-wilayah tersebut gitu kan. Memang kualitas ya itu harus diukur. Kualitas signal, apa memang handphonenya yang bermasalah atau memang biasanya ada tuh ukuran dari site ke customer, ada itu pengukuran itu. Berarti itu lebih ke ini ya Pak ya, termasuk lebih ngaruh ke pengguna smartphone itu tersendiri ya Pak? apa providernya Pak atau gimana nih? Perlu diukur sesegmentasi. Pengukurannya itu nggak bisa kita analogikan sebelah. Ya kalau performansinya di shelternya kepenuhan kapasitas, artinya bisa juga. Biasanya kan dia kalau itu kan melihat kapasitansi ya. Kalau memang udah perkembangannya 70% threshold baru ditambah gitu. Mungkin saat itu gitu. Tapi yang jelas
ya harus diinikan juga gitu kan. Teknologinya sudah ada, kabelnya udah canggih, optiknya udah ada, tapi masih lemot. Nah, itu apa yang salah? Nah, perlu dipertanyakan juga dan dicari solusinya gitu Pak ya. Iya, paling-paling juga customernya kabur kan. Iya benar.